keluarga di lingkungan Jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena Klasis Sentani di tahun 2021, tepatnya hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021. Saya mengajak mari kita sebagai keluarga, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan yang kita rasakan sampai dengan saat ini, yang telah Tuhan beri atas kita dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 94 pada ayat yang pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan, dan apa yang berikutnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Kita tabiskan ibadah ini, kita berdoa. Ibadah keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena yang kami laksanakan di malam hari ini, di hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021. Dari awal sampai dengan akhirnya, kami hanya peralaskan jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kekuatan penghiburan Roh Kudus, hadir menyertai dan memberkati kami sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan menyertai, memberkati jemaat. Amin. Mari kita nyanyikan bersama pujian rohani nomor 3 pada ayat yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Disilakan duduk kembali. Saatnya kita hendak bermazmur pujian bersama. Saya mengajak marilah kita membuka kitab Mazmur pasal 117 dan kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya ulang kembali kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama, pujilah Tuhan hai segala bangsa. 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita aminkan dengan nyanyikan rohani nomor 2 pada ayat yang pertama, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit bumilah bersama
bersoraklah semua, malaikat turutlah memuji Allahuwa, kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini di malam ketika kita beribadah keluarga, bagian Alkitab yang dibaca oleh kita adalah dari kitab Mazmur pada pasal 105 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11. Saya ulang kembali kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jika bagian firman dimaksud telah kita jumpai pada Alkitab, di tiap tangan Bapak, Ibu, anak-anak, sebelum kita baca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kebaikan-Mu telah mewujud dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami merasakan itu sampai ketika berada di hari yang ke-21 di tahun 2021 ini. Ialah bahwa Engkaulah yang menuntun kami semua, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan sebagai keluarga, kami tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami didapati oleh Tuhan setia beribadah kepada Tuhan dari rumah kediaman kami masing-masing. Karena kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di mana saja Engkau sukai. Hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing pun. Terima kasih Tuhan, telah terbuka firman-Mu untuk selanjutnya kami baca. Terangi hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan dapati kamilah pembaca setia, tetapi juga kamilah pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Tadi saya telah menyebutkan kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dari kitab Mazmur pasal 105. Saya mengajak, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama mulai dari judul perikopnya 3. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus Tuhan kita sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Onomi Remai. Betapa kasih dan anugerah Allah kita ada dalam ibadah keluarga di tahun 2021 ini. Dan tema yang ditentukan oleh Departemen P2J
atau pembinaan dan pelayanan jemaat adalah pujilah Allah karena kebaikannya. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sangat sering menjumpai orang-orang di sekitar kita banyak melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Entahkah kemudian kita katakan pribadi orang, tokoh tertentu, atau bisa jadi itu komunitas, keluarga, lingkungan, paguyuban, dan lain sebagainya. Mereka akan berbagi dengan kita karena mereka memahami apa yang terjadi pada kita. Mereka berbagi dengan kita karena bagi mereka berkat yang ada pada mereka sangat patut mereka bagikan sebagai wujud dari mereka tidak saja baik di hati, tetapi kebaikan mereka mewujud dalam tindakan yang sangat konkret. Dan dalam pengalaman kita, kalau ada orang baik hati pada kita, secara otomatis kita juga akan mengingat kebaikan yang dilakukan orang kepada kita. Sangat jarang kita menemukan orang yang orang lain sudah berbaik hati pada mereka, lalu kemudian di belakang mereka cerita tentang hal-hal yang buruk tentang kita. Sangat biasa kita jumpai, mereka akan menceritakan pada tetangganya, pada siapapun yang mereka jumpai tentang sosok pribadi kita atau mungkin komunitas orang lain yang telah berbagi cinta, berbagi kasih dengan kita. Mereka akan berulang-ulang memberitakan, menyaksikan kepada orang lain apa yang dilakukan oleh kita terhadap mereka. Saudara-saudara, inilah cara kita untuk mewujudkan perasaan terima kasih kita pada orang yang berbuat baik terhadap kita. Sekarang pertanyaannya tentang Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan rasa terima kasih kita pada Tuhan yang tidak hanya berbagi kepada kita dalam kaitan soal-soal kebutuhan jasmani kita, dengan kasih kita kekuatan, beri kita kesehatan, tetapi yang memberikan jaminan hidup pun setelah kita mati, kita bangkit, beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jangan heran, hari ini pemazmur mendorong kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan Allah kita. Menarik kalimat-kalimat yang diucapkan pada ayat 1 dan seterusnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Kata lain lagi, perkenalkanlah perbuatannya. Berikutnya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ada hal lain lagi, ayat yang ketiga, bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukumannya. Saudara-saudara, diinventarisir oleh pemazmur. Bagian ini mendorong setiap orang. Bila kita telah merasakan kebaikan dari Tuhan, maka yang seperti ini tidak akan sulit untuk kita lakukan. Amin. Tidak akan sulit. Kalau hanya bersyukur, buka hati untuk Tuhan, bilang, terima kasih hari ini saya hidup. Saya bekerja dari pagi sampai sore, dan malam ini saya mau ibadah atau saya sedang beribadah. Tidak ada yang sulit. Bernyanyi tidak sulit. Bermegah, ingat perbuatan-perbuatan ajaib, tidak sulit. Karena itu pemazmur tahu hal-hal yang diinventarisir tadi tidak sulit untuk dilakukan oleh orang yang telah mengalami kasih sayang yang besar dari Tuhan.
Ada manusia saja yang kasih seikat kangkung pada kita, berbagi tomat, rica, kue Natal, mungkin berbagi beras, gula, dan seterusnya. Kita sudah bilang terima kasih, keluar dari pintu rumah kita bilang terima kasih sudah berbagi. Kita akan ingat apa yang dilakukan orang pada kita. Sekarang tentang Tuhan. Jangan heran kalau pemazmur mendorong orang untuk melakukan apa yang diinventarisir dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Mengingat apa perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, maka kita patut untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kemudian kita jumpai bagian ini dikatakan ada alasan kenapa pemazmur mendorong orang untuk terus memuji Tuhan atas perbuatan Allah di masa lampau itu. Karena ayat 7 dikatakan, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Bahkan yang terakhir firman-Nya ayat 11, kepadamu akan kuberikan tanda kandaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Betapa perkasanya Dia. Ialah pemilik tidak saja langit tetapi bumi yang di atasnya mama, bapa, anak-anak tong berpijak. Dialah yang memiliki kita. Dan Dia tetap ingat perjanjian yang diikatnya dengan Allah nenek moyang kita. Kalau alasannya adalah Tuhan hebat, Tuhan kuat, Tuhan perkasa, Dia bisa memberikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada dalam rumah tanggamu, sangat pantas kita bersyukur. Pada Israel, kalau kita membaca, kita ingat hari Minggu kemarin, dikatakan ayat 12, ketika mereka tidak seberapa. Bapak Ibu masih ingat nyanyian Mazmur? Di sana kita menyanyi lagu ini. Hanya ayat dalam nyanyian Mazmur pasal 105 ayat yang ke-6. Mereka pun sedikit saja di tengah-tengah raja-raja. Mereka sedikit saja di tengah raja-raja, tetapi oleh Tuhannya dihardik raja itulah. Tak boleh kamu menyentuh nabiku serta rajaku. Ini salah satu yang diperbuat oleh Tuhan. Yang sedikit ini tidak sebanding dengan keperkasaan tentara Firaun pada masa itu. Apa artinya Yusuf? Apa artinya Musa? Mereka kecil, umat ini kecil. Tetapi yang kecil berharga diberkati oleh Tuhan. Karena itu mereka pun sedikit saja, tapi raja pun dihardik. Karena apa? Karena orang-orang yang dipilih Tuhan diberkati dalam hidup mereka. Belum lagi kita bisa jumpai pada ayat-ayat yang berikut dari yang kita baca. Bagaimana Tuhan dalam keperkasaan menuntun mereka dalam perjalanan kehidupan. Kita ingat tulah di kalangan orang Mesir. Mulai dari tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Nanti kapok waktu kemudian anak-anak sulung mati. Firaun lalu mulai pikir bahwa Allah Israel dia terlalu hebat, tidak bisa dilawan sudah. Begitu. Tapi Firaun masih mengejar umat itu. Di laut Teberau, akhirnya mereka mati binasa. Pada ayat yang ke-37 dan seterusnya sampai 45, diceritakan bagaimana Tuhan menuntun umat itu
membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan itu. Menuntun mereka dalam kegirangan dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Lalu memberikan negeri Kanaan untuk umat itu. Apa yang kurang? Semua Tuhan lakukan untuk orang yang Ia kasih. Semua Tuhan buat untuk bangsa yang Ia pilih. Sekarang, bagaimana dengan kita? Hari ini mungkin kita bilang, anak, Mama dan Bapak kalau mau cerita, mungkin dari malam ini sampai besok tidak akan habis. Bagaimana perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Mama dan Bapak ini Tuhan tuntun, lalu kemudian kamu Tuhan beri anak-anak bagi Mama Bapak sampai pendidikan kamu, hidup tiap waktu kamu dan seterusnya. Kalau kita bercerita pasti akan sangat panjang waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dari banyaknya cerita kita pada anak cucu kita tentang kebaikan Allah, satu saja adalah bahwa dari cerita ini kita mau didorong, kita mau mendorong orang lain di sekitar kita pun dengan anak cucu kita memahami bahwa peran Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Allah yang telah berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan ketong tunduk, ketong patuh, ketong pakai telinga dan dengar-dengaran kepada Tuhan, lalu ketong lakukan apa yang Tuhan anggap itu baik. Kita lakukan firman Tuhan dalam kesetiaan, dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap saat. Nah, berpijak dari pengalaman masa lampau, memang kadang kita menemui ada yang buruk. Di balik setiap perkara kalau kita ada sampai saat ini, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah kita menuntun kita dengan tangan kasih sayangnya, merangkul kita dan tidak melepaskan genggamannya daripada kita. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, Allah adalah Allah yang baik. Pujilah Dia. Jangan sekedar hanya keluar dari mulut memuji Dia dengan bernyanyi terus-menerus, tetapi kerjakan apa yang Tuhan sukai. Mulailah dari rumahmu. Lakukan itu pada anak-anakmu. Kerjakan itu pada orang tuamu, ayah dan bundamu. Dalam seisi rumah kediaman kita, mintalah supaya berkat dari Tuhan penuhi hidup rumah tangga kita, keluarga kita, dan juga ketika kita ada di luar rumah kita. Tuhan memberkati kita semua, nikmati kebaikannya, dan berbuatlah baik dalam hidup kita tiap waktu. Haleluya, amin. Demikian renungan kita malam hari ini. Tuhan mengasihi kita. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Ingatlah kata firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita nyanyikan nyanyian Mazmur 105 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ucap syukur dan puji uang dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar.
Kita telah beri persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih. Semua pemberian persembahan yang sudah kita kumpulkan nanti akan kita antarkan ke dalam rumah Tuhan. Dapat dikumpulkan melalui majelis jemaat. Sekarang marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah merasakan kebaikan-Mu sampai dengan saat ini. Hidup kami masih ada, tidak karena kami hebat, karena kami kuat, tetapi karena kasih karunia Allah dalam hidup kami orang yang percaya. Tuliskan firman-Mu di loh hati setiap kami, supaya kami didapati Tuhan terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam hari hidup kami. Terhadap berbagai pengalaman kami baik ataupun buruk di masa lampau sampai dengan saat ini. Identitas kami sebagai orang percaya akan sangat nyata. Bahwa kami adalah orang-orang yang meskipun mengalami berbagai hal, suka dan duka, kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan amat sangat dekat dengan kami. 2021, tahun anugerah, panjanglah perjalanan kami. Baru ada di tanggal 21 di bulan Januari. Tetapi keyakinan di hati yang dalam, seberapa panjang pun perjalanan kami akan lalui dengan dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Karena itu berkati kami, berkati keluarga kami, sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak, atau sebagai anak-anak dalam rumah tangga, keluarga. Sayangi kami, tolong kami. Pekerjaan apapun yang kami tekuni tiap waktu, kami akan menekuninya dengan gembira. Tanggung jawab kami pada anak-anak, bagi orang tua kami akan melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Tetapi juga tanggung jawab seorang anak yang baik, Tuhan bisa dapati dilakukan oleh kami terhadap orang tua kami. Pada kesempatan menikmati pendidikan, kami akan lakukan itu juga dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di masa pandemi COVID-19. Bahkan kemudian mutasi virus COVID telah menyebabkan penyebarannya jauh lebih cepat, 70%. Tapi kami tahu usaha pemerintah sedang berlangsung. Tidak saja di Indonesia, usaha di mana-mana dilakukan di semua negara menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan ditemukannya vaksin, lalu kemudian mulai disuntikan kepada para nakes, tenaga kesehatan, dan juga kepada beberapa orang tertentu yang akan diikuti, dilakukan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tuhan jamah dan berkati kiranya, jadikan vaksin ini menghambat penyebaran virus itu sendiri. Dan biarlah oleh sayang Tuhan, semua orang tanpa takut percaya bahwa ada maksud Tuhan yang mulia bagi kami, tetapi juga bagi pemerintah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di masa pandemi kami masih tetap ada sampai saat ini. Tolong kami, berkati kami semua. Kami jalani kehidupan kami dengan bersukacita, mata tetap tertuju pada Tuhan. Berkati kami sepanjang malam, anugerah-Mu beristirahat dengan cukup, supaya saat fajar pagi bangun dengan tenaga yang baru, semangat yang baru, rahmat Tuhan baru di pagi yang baru, menjadikan kami akan mengerjakan aktivitas dengan sukacita pula. Tuhan, kami bergumul tentu saja kaitan dengan soal pelayanan, kesaksian dan persekutuan di dalam jemaat ini.
Karena itu dengan model ibadah live streaming yang dilakukan, karena masih dalam kondisi kota kami Jayapura secara khusus dengan penyebaran yang sangat masif, Tuhan menolong, kesadaran Tuhan beri untuk semua keluarga, orang tua, ayah, ibu, untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah dengan baik. Kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, dan menyerahkan panitia pembangunan dalam jemaat, dalam semua usaha yang dilakukan oleh mereka, meneruskan pekerjaan pembangunan setelah vakum di masa COVID. Tuhan tolong mereka supaya apa yang kemudian mereka rencanakan dapat berlangsung, ditopang oleh dukungan doa semua jemaat, dan juga tentu pemberian jemaat, untuk kemudian tersedia dana yang cukup bagi pekerjaan pembangunan. Tuhan yang baik, terima kasih untuk banyak orang yang melakukan banyak aktivitas. Secara khusus kami doakan tim aset GKI di Tanah Papua, khususnya jemaat Sola Gracia Buper Waena. Ada banyak hal juga mereka sedang lakukan sekarang. Tuhan menolong kiranya mereka tidak saja kaitan dengan soal aset GKI tentang tanah yang di atasnya gereja ini berdiri, tetapi juga soal rumah pastori GKI Sola Gracia. Berkati juga banyak orang lain yang bekerja, tim multimedia, tenaga kostor dalam jemaat, tenaga TU dalam jemaat. Mereka semua Tuhan sayang, Tuhan kenali, Tuhan sertai dan berkati dalam semua aktivitas. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah kami semua yang datang kepadamu dan menyerahkan semua rangkaian kegiatan-kegiatan kami yang akan kami lakukan sepanjang tahun anugerah-Mu ini. Dengan kesiapan para penatua, Syahmas, pendeta, untuk melayani ibadah-ibadah keluarga seperti yang kami lakukan malam hari ini. Kami yakin kasih dan anugerah Allah menyertai dan memberkati kami yang setia melaksanakan tugas pelayanan ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur dan memberikan semua pemberian persembahan kami, sehingga terpakai nama Tuhan dipuji dan terus dimuliakan selalu. Jadilah pada kami pada akhirnya bukan kehendak kami, tetapi jadilah pada kami kehendak Tuhan saja. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan bersama suara gembira nomor 51 pada ayat yang pertama. Aman di tangan Yesus, aman di pangkunya. Aman di tangan Yesus, aman di pangkunya. Itulah perhentian, itu sejahtera. Dengar malaikat itu, hidungnya bergema dari istana sorga atas laut kejanya. Aman di tangan Yesus, aman di pangkunya. Itulah perhentian, itu sejahtera. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati keluarga-keluarga kita sekalian, saat ini kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Ibadah keluarga kita di malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Onomi, Reimai, dan selamat malam.